Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yuanita Ardianti dari SMK Negeri 1 Badekan Ponorogo, Jawa Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal dengan Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki filosofi pendidikan yang unik. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurutnya, pendidikan harus dilakukan secara holistik yang mengembangkan potensi anak dalam segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, maupun spiritual. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Selain itu, beliau juga memperjuangkan hak pendidikan bagi semua kalangan, termasuk perempuan dan orang miskin. Dalam pandangannya, pendidikan bukan hanya untuk mencapai kesuksesan individual, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan dan menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan Indonesia hingga saat ini. Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, saya tertarik dengan mendefinisikan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, sehingga seorang guru harus paham akan hal itu. Kodrat alam dan kodrat zaman inilah yang paling menarik bagi saya, apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi begitu cepat, sehingga guru bukan lagi sebagai sumber ilmu. Tugas guru salah satunya adalah sebagai penuntun bagi muridnya untuk dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, menumbuh kembangkan bakat minat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, keberhasilan belajar diukur dari KKM. Jadi masih banyak murid yang memperoleh nilai di bawah KKM. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center sehingga merasa murid tidak dihargai. Nah, yang ketiga, fokus pada ketuntasan materi sehingga mengabaikan kompetensi yang sudah atau belum dikuasai oleh murid. Dan yang terakhir, satu metode pembelajaran untuk semua murid. Jadi tidak semua murid bisa mengikuti metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Bagaimana cara saya menyikapi? Saya sebagai guru produktif di SMK, saya harus memahami bahwa setiap anak mempunyai kodrat alam yang berbeda, sehingga memiliki perilaku sifat, sikap, dan motivasi yang berbeda berdasarkan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana murid berada. Sebagai seorang guru, saya harus menuntun murid saya dalam memilah dan menyaring informasi yang masuk sesuai dengan fase belajar murid. Tuntunan sebaik apapun, apabila tidak mempertimbangkan kodrat alam yang sesuai, maka murid akan sulit untuk dapat menggali bakat minat yang dimilikinya. Setelah mempelajari modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya mendapatkan pemahaman baru lagi terkait dengan tugas saya sebagai guru produktif. Pemahaman baru pada modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak salah satunya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, ketika saya mengajar harus lebih memahami bakat dan minat yang dimiliki oleh murid.
Dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya memberikan proyek individu maupun kelompok sesuai dengan materi pembelajaran. Proyek antara siswa satu dengan lainnya berbeda, tergantung dari bakat minat yang dimiliki anak, tetapi masih dalam batas-batas yang ditentukan berdasarkan pokok bahasan materi pembelajaran. Sehingga proyek antar siswa bisa berbeda, maka saya harus berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, wali kelas, serta orang tua murid yang terkait dengan alat dan bahan, serta waktu untuk mengerjakan proyek tersebut. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah guru seharusnya mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara menuntun murid untuk dapat menggali potensi yang ada pada murid yang masih terpendam seperti teori gunung es, sehingga murid-murid mampu menemukan mengembangkan bakat minat yang dimilikinya. Ternyata setelah mempelajari modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya mendapatkan pemahaman yang luar biasa terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid. Selama ini pemahaman saya, guru adalah sebagai sentral dalam hal pembelajaran murid baik di kelas maupun di luar kelas. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa peran guru sesungguhnya adalah menuntun untuk dapat menggali potensi yang ada pada diri murid sehingga mereka mampu menemukan bakat minat yang dimiliki. Pada awalnya, sebelum mempelajari modul, saya menganggap bahwa setiap murid memiliki kewajiban yang sama, yaitu mampu menguasai materi pembelajaran yang saya sampaikan dan tidak peduli mereka suka atau tidak suka. Dalam pembelajaran dituntut oleh capaian kurikulum sehingga tidak tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan terkesan monoton. Namun, sekarang saya menyadari bahwa murid-murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda, sehingga diperlukan peran guru yang reflektif untuk menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Tugas saya sebagai guru adalah membimbing sehingga murid-murid dapat menggali potensinya serta menumbuh kembangkan bakat minat yang dimilikinya. Rencana ke depan, saya mengikuti program upskilling maupun reskilling yang sudah diadakan oleh Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, saya juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menambah wawasan dan keterampilan saya sebagai pendidik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun komunitas, serta belajar secara mandiri. Saya pun juga akan aktif mengikuti kegiatan MGMP sebagai wadah guru mata pelajaran untuk sharing pengalaman serta meningkatkan kompetensi diri bersama guru lain. Kemudian selalu merefleksikan setiap kegiatan pembelajaran sehingga mendapat umpan balik tentang pembelajaran produktif baik dari murid maupun dari teman sejawat. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain dalam rangka mengembangkan materi pembelajaran untuk dapat menggali bakat minat yang dimiliki oleh murid. Saya juga berkreasi dan berinovasi untuk menemukan model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran saya serta kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, dan kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid baik di kelas maupun di luar kelas sehingga murid-murid saya merasa senang dalam belajar. Yang terakhir yang bisa saya terapkan di kelas yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan kita bisa menghargai perasaan murid dalam proses pembelajaran kita. Itu saja dari saya, Bapak Ibu guru hebat. Semoga kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.